Indonesia harus mengambil peluang saat ini agar menjadi negara yang kuat tanpa ketergantungan asing. Ada 3 hal yang sebaiknya kita lakukan. Pertama yaitu melakukan quantitative easing. Apa itu? Yaitu kebijakan keuangan nasional yang sesekali harusnya kita mengambil tindakan yang sangat radikal dalam jangka pendek, yaitu melakukan TINA. TINA adalah singkatan There is no alternative, yaitu memangkas bunga simpanan di bank lebih rendah dari inflasi. Katakanlah kalau inflasinya saat ini di Indonesia 4%, maka bunga deposito kasih saja 1% atau 2%. Hal ini akan membuat uang keluar dari bank dan tidak ada alternatif lain kecuali melakukan investasi dan berbisnis. Kita semua tahu ada 5.600 triliun rupiah dana pihak ketiga di bank, 5 bank utama, dan ada lebih dari 10.000 triliun di seluruh bank di Indonesia yang mungkin dengan keputusan TINA tersebut 30%-nya akan keluar dan bergerak melakukan direct investment secara lokal. Kita juga harus membuat aturan ketat tentang larinya dana keluar negeri dengan flight capital regulation, yaitu tanpa underlying transaction dia bisa dipidanakan, sehingga membuat uang itu aktif di dalam negeri. Yang kedua adalah menggunakan kekuatan urun dana atau equity crowdfunding. Pembiayaan urun dana adalah salah satu solusi membangun ekonomi dalam waktu yang singkat, menghasilkan produktivitas secara massal. Urun dana ini persis seperti IPO di bursa IDX, hanya batasan dananya di bawah 20 miliar. Urun dana jauh lebih lincah dari kredit usaha perbankan untuk mempercepat usaha bila bisnis yang telah berjalan baik. Di mana bisnis yang sudah berjalan baik itu, kalau kita tanya, ada top 1% di bisnis online. Misalnya ada 125.000 merchant di GoFood. Top 1% itu adalah 1.200 perusahaan yang sangat layak dibiayai untuk membuka cabang baru di seluruh Indonesia. Funding sulit dari bank, namun dengan urun dana, kebijakan TINA yang tadi di poin pertama bisa membuat ekonomi tumbuh karena investor tadi akan invest di produk-produk yang sangat bagus. Sisi positif lain dari membangun kelas menengah adalah setiap pembangunan cabang kira-kira memerlukan 20-50 tenaga kerja terserap. Dalam waktu singkat 1-2 juta tenaga kerja terserap dari kelas menengah tersebut, dari bisnis yang tumbuh tadi. Dan terakhir, dan ini sangat penting, Indonesia harus membangun platform teknologi sendiri. Seperti halnya dilakukan Cina 10 tahun terakhir, yaitu membangun swasta dengan perlindungan ketat atau protection dari negara. Renren misalnya dilindungi oleh pemerintah Cina. Facebook tidak boleh masuk Cina sampai Renren menguasai 80% pasar di Cina. Didi Sucing, online transportation, telah menguasai 80% pasar Cina. Uber baru boleh masuk. Alibaba menguasai 80% pasar Cina, baru Amazon boleh masuk. Baidu menguasai 80% pasar Cina, baru Google boleh masuk. Youku menguasai lebih dari 90% pasar Cina, baru YouTube boleh masuk. Dan masuknya pun masih dibatasi. Jadi Indonesia kalau mau maju, aplikasi anak negeri dilindungi terlebih dahulu. Sekarang perang dagang Cina Amerika sedang memanas. Indonesia ambil kesempatan. Anak muda buat fintechnya sendiri, buat Google Indonesia sendiri, buat WeChat Indonesia sendiri, buat Facebook Indonesia sendiri. Dan pastikan negara memprotek produk anak bangsa tersebut. Bahkan Facebook asing diatur, Google asing diatur, dibatasi agar produk Indonesia berkuasa kembali merebut pasar tersebut. Banyak benefit lain yang dipakai dan dilindungi oleh pemerintah jika menggunakan sosial media lokal. Saya yakin dalam 1-2 tahun ke depan anak bangsa bisa membuat produk tersebut hingga puncaknya pada perang 2021, puncak perang dagang Cina Amerika tersebut, Indonesia sudah punya produk tersebut dan tidak tergantung kepada 2 negara tersebut. Begitu perang dagang memuncak, Amerika pasti akan mematikan sosmednya, internetnya, satelitnya. Strategi itu dipakai untuk memenangkan battle space atau penaklukan ruang udara. Tapi Indonesia tetap dagang karena sudah punya platform sendiri. Kita tetap terkonek. Bayangin kemarin aja 2 hari netizen dimatikan, netizen sudah muring-muring. Apalagi kalau Cina matikan 5G-nya, sementara Indonesia sudah pakai 5G di tahun 2021. Atau Amerika mematikan 4G-nya. Masa sih Indonesia jadi bingung dengan network asing? Amit-amit, jangan. Ada solusinya, yaitu dengan membangun platform digital teknologi Indonesia sendiri yang diprotek oleh negara. Semoga ketiga usulan solutif itu menjadi antisipasi untuk mengalahkan negara-negara yang sedang berperang tersebut. Kita semua tahu dengan perubahan dunia yang segitu cepat dalam perang ekonomi dan perang ideologi Amerika Cina tersebut, tindakan pemerintah harus cepat, solutif, berbasis DILAN, digital melayani. DILAN adalah terobosan ekonomi, ide segar dan terbukti aplikatif. Jadi nunggu apa lagi?